Jadi kejadian waktu itu kan saya sholat. Vin, 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 Mas. Halo. Jadi setelah ketemu, mohon maaf nih, saya langsung kejenggrang gini. Lah ketawa-ketawa seperti itu mas. Terus diajak masuk. Halo Sobat Mistis, kembali lagi di YouTube channel Ngeri View Mistis. Obrolan ngeri berbau mistis. Pada video kali ini kita sudah kedatangan Sobat Mistis yang akan bercerita tentang pengalamannya hal spiritual. Langsung saja kita perkenalkan. Halo Mas Dios. Halo mas. Gimana kabarnya sekarang? Baik. Keluarga? Tambah baik. Alhamdulillah. Hobi apa Mas ini sekarang? Kalau hobi satu-satunya tetap always futsal. Oh futsal, oke. Yap. Ada pengalaman apa nih Mas yang mau diceritakan kepada Sobat Mistis kita? Untuk pengalaman ya pernah sih kena, entah itu dikatakan santet atau bukan, waktu itu saya juga nggak tahu menau. Setelah sampai ke sini saya bertanya-tanya, ternyata itu juga santet tapi dengan jenis yang lain. Oh, berarti santet dengan jenis yang Iya. lain. Oh, okay. Sebelumnya Mas boleh diperkenalkan dulu, mungkin asalnya dari mana Mas? Emang dari Semarang atau dan profesinya seperti apa sekarang? Oke. Saya nama lengkap Dwi Eko Saputra, lebih dikenal dengan nama Dios. Yes. Dan untuk masalah pekerjaan saya memang senang di bidang kuliner. Kuliner ya? Iya. Oh, okay. Pernah bekerja di beberapa resto dan sekarang buka usaha mie ramen. Menowo nih, ada yang mau pesan Nabiso Ramen. Oke. Siap. Mas, cerita awalnya yang santet itu awalnya gimana Mas? Jadi ini cerita kisah waktu tahun 2004, waktu itu saya masih duduk di bangku SMK. Istilahnya cinta monyet lah. Oh, waktu SMA ya berarti? Yap. Jadi waktu itu saya suka dengan seorang wanita, kebetulan dia ngekos di samping rumah saya. Nah di situ kita kenal, terus berjalan sampai akhirnya benar-benar yang merasakan aku tidak mau putus sama dia. Kalau bisa dia jadi istri. Sudah kayak menemukan cinta sejati lah ya. Jadi kan saya benar-benar cinta sama dia, suka sama dia. Waktu itu kan saya orang yang satu, tidak paham masalah agama dan tidak tahu menau masalah agama. Terus setelah kenal dia, kita jalan. Suatu ketika saya diajarin nih, yuk sholat yuk ngaji yuk. Lah saya kan bilang, aku ndak mudeng sholat, aku ndak mudeng ngaji. Tak ajari. Jadi lambat laun diajari. Setelah kenal itu tadi, wah saya menemukan asik ini orang. Jadi kan untuk kedepannya, satu dia juga paham masalah agama, terus keduanya ternyata dia juga seorang ustazah keren. Masih usia dini dia sudah menjadi ustazah. Lah saya coba nih cari sisik maliknya dia, dan ternyata dia seorang anak pondok di salah satu kota. Dan
selalu juara 1. Karyanya di semuanya kan, wah oke lah, saya Sosok pengen. ideal, udah solehah, pinter, baik, dan cantik pula ya. Ya cantik relatif sih mas, cuman untuk buat saya dia cantik. Mohon maaf istri. Lalu di kemudian hari Lalu setelah berjalan beberapa tahun, kita lulus sekolah nih mas. Lulus sekolah, akhirnya saya keluar kota dan dia pun juga keluar kota. Jadi kita semacam LDR. Pacaran jarak jauh, pada akhirnya saya bekerja yang di luar kota itu nggak kuat karena sering kangen sama dia. Dah, saya pengen yang dekat. Akhirnya saya balik lagi ke kota asal saya, Semarang. Nah dari situ kita bisa deket lagi. Dia ternyata menetap di suatu kota istimewa, luar kota. Nah seiring berjalannya waktu, saya kerja nih mas waktu itu di salah satu restoran Semarang. Waktu itu restoran yang Bonafit, restoran bintang 5. Itu kejadian ini berawal di tahun 2008. Jadi pagi-pagi saya berangkat kerja, nyampe di resto yang saya tempati untuk bekerja itu kan yang namanya saya seorang waiter. Lagi enak-enaknya nyapu, ngepel di pagi hari, bersih-bersih, ditelepon. Yang namanya kita ditelepon sama pacar kita pagi-pagi, wah kan seneng dia mas. Lah nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apapun, dia mengatakan putus. Tanpa saya tahu sebabnya apa, alasannya apa. Saya minta penjelasan ke dia, dia juga tidak mau menjelaskan. Langsung pekerjaan saya tinggal, saya bingung, ya serasa frustasi gitu. Padahal sebelumnya itu ya nggak ada masalah apapun. Jadi kayak ninggalin tanpa alasan apapun. Iya. Lalu? Nah setelah itu kan akhirnya saya pinjem nih. Waktu itu kan saya motor ada di rumah. Nah saya pokoknya bersikuku aku pengen marani dia. Jadi kan dia di kota salah satu di kota Jawa Tengah, saya parani, jebret. Saya pinjem motor. Intinya saya pekerjaan mesa dipecat, mesa dikasih skors ataupun enggak urusan. Pokoknya saya ngejar dia, saya cari di kotanya dia, di rumahnya nggak ada, di tempat saudaranya nggak ada, di teman-temannya yang saya kenal nggak ada. Akhirnya saya berpikir, apa dia jangan-jangan di tempat kerjanya yang dulu. Akhirnya coba, saya langsung terbang ke sana, naik motor sih terbangnya. Datang, nah ternyata dia ada. Waktu itu kan di depan tempat kerjanya dia kan ada warung angkringan nih. Dah saya nongkrong di warung angkringan. Nongkrong di warung angkringan, cuman saya pakai helm. Jadi pakai helm, pakai slayer, saya tutupin. Waktu itu kan pakainya slayer, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan sudah harus pakai masker. Karena pandemi. Iya. Lah terus tenan mas itu. Saya baru duduk sekitar 10-15 menit baru pesan. Dia datang ke angkringan tersebut. Saya coba mendekati, saya buka helm, slayer saya copot. Hai. Dia sontak kaget, langsung masuk ke dalam. Masuk ke dalam, saya tetap diam dulu, diam. Akhirnya saya datang, masuk ke tempat kerjaan dia, ngobrol punya omong, dia tetap bersikukuh, minta putus tanpa tahu memberi jawaban, alasan atau apapun itu. Udah, akhirnya saya pulang. Lah disitulah saya kepikiran untuk, mohon maaf nih, saya mencari jalan alternatif. Karena saya merasa saya benar-benar suka sama dia. Nah, cuman di dalam pikiran saya waktu itu pengennya saya pergi ke tempat alternatif tersebut. Saya ada 2 permohonan. 1, kalau memang dia jodoh saya, ya semoga bisa berjalan sama saya. Tapi kalau memang dia benar-benar bukan jodoh saya, ya sudah, kita jalani kehidupan masing-masing. Saya mengajak salah seorang teman, yuk bro, tolong antarin saya. Kamu ada ndak yang kenal? Sebenarnya saya sih waktu itu nggak percaya dengan begituan. Berhubung ini kan ngebet banget karena bener-bener yang namanya saya anggap first love lah, meskipun itu pacar kedua, tapi saya anggap dia cinta pertama saya. Nah di situ diajak sama teman ke tempat A, ke tempat B, nggak konjet semua nih. Saya bingung, lambat laun. Lah salah satu kerabat saya yang dekat sama saya itu melihat, loh kamu kok banyak merenung, banyak nganu, terus semacam auramu itu kok buruk, kok nganu.
janjane kamu itu ada apa sih? Akhirnya bercerita saya ini loh, gini A B C D bla bla bla. Ya wis, kalau emang kamu niatannya hanya seperti itu, yang niat tadi itu Mas, yang poin kalau emang jodoh saya ya semoga berjalan, kalau enggak jalan sendiri-sendiri. Nah emang niatmu seperti itu, yuk tak ajak. Saya diajak nih Mas, ternyata enggak jauh-jauh banget dari rumah saya. Perjalanan itu paling menempuh motor 15-an menit. Saya datang ke tempatnya si Pak ini tadi, tanya jawab. Ini ya? Iya. Tanya jawab, kenapa Mas? Gini-gini. Lah, beliau langsung diem, mungkin menerawang ya Mas. Mas, sebenarnya kamu itu sudah digarap. Jadi si cewek ini dia suka banget sama kamu. Dia nyaman sama kamu. Cuman berhubung orang tuanya yang tidak merestui, ya ini saya nggak berani suuzon karena ini kan baru perkataan satu orang. Kamu digarap Mas, entah digarap sama siapa, saya juga nggak berani bilang. Nah si Pak ini berkata seperti itu sih. Lah akhirnya saya langsung memberanikan, ya udah Pak gini Pak, kalau boleh saya minta tolong. Kalau si cewek ini bisa kembali pada saya ya saya minta tolong, kalau nggak bisa ya sudah. Oh gitu Mas, ya udah. Lah seiring berjalannya waktu, saya ditelepon sama salah satu saudara mantan saya ini tadi. Loh, Dik, ini si I kok akhir-akhir ini kok begini, itu kenapa? Apa kamu ada sesuatu? Ya kalau ada sesuatu sih saya diputus Mbak sama dia, tapi kamu nggak bermain ini kan? Enggak Mbak, ngapain sih sampean kayak gitu? Nah, emang adikmu bukan jodoh saya dan kita belum ditakdirkan bersama. Ya kenapa saya harus memaksa? Ya saya sedikit berbohong sih waktu itu. Nah itu berjalan malah kalau saya merasa sih mungkin si Pak ini tadi mohon maaf menggarap ini tadi. Oh berarti itu diminta dari keluarganya untuk menjauhkan dari Mas Dio sendiri? Iya, makanya kan saya nggak berani suuzon itu yang meminta siapa supaya kita jauh, kan saya juga nggak berani mengungkapkan, takutnya kan ada fitnah nih. Ya udah saya cuma diem, ya wis. Nah terus akhirnya seiring berjalannya waktu itu tadi saya ingat, oh iya dulu saya diajarin sholat, diajarin sembahyang, diajarin ngaji. Akhirnya saya tanya jawab sama temen yang juga kenal sama Ustadz juga. Dah Mas, kalau kamu mempunyai satu keinginan yang sangat-sangat ingin, waktu itu beliau mengatakan, si Ustadz ini mengatakan, kamu sholat hajat. Sholat hajat itu gimana sih Pak? Sholat hajat ini sholat yang di jam 12 malam, jam di tengah malam, entah itu benar atau enggak, pokoknya saya menjalankan. Lah beliau juga berkata, yang namanya kita mau nyuwun, kita mau meminta pada Yang Maha Kuasa, istilahnya kan kita mau buka rumah nih, kan ada pintu, itu harus ada kuncinya. Lah beliau memberikan saya beberapa kunci-kunci itu tadi, surat-surat itu tadi. Ini Mas, kamu sebelum sholat kamu membaca surat-surat ini. Saya baca Mas, tiap hari saya baca, entah di titik berapa hari kemudian terjadi. Jadi saya kemasukan, tapi saya masih bisa merasakan, istilahnya kan kemasukan nih, kemasukan memang saya nggak bisa bergerak, nggak bisa apapun, jadi saya dikuasai oleh sosok tersebut. Dan kemasukan hal gaib, sosok gaib. Iya. Jadi kemasukan tersebut itu kan saya masih bisa mengerti, oh ini ada si A, ada si B, alurnya begini. Cuman kan saya untuk, kamu siapa sih? Kamu kan siapa? Dia nggak mau keluar. Jadi kejadian waktu itu kan saya sholat. Vin. Mas. Halo. Mohon maaf Mas. Jadi kejadian
Ya, ini seakan apa namanya, seakan kayak kembali ke masa lalu sih mas. Jadi waktu itu kan saya sembahyang, selesai sembahyang, sholat, saya apa namanya meminta kepada Tuhan. Begitu selesai meminta, waktu mau apa namanya mau wiridan, sosok tersebut masuk. Ini tadi. Jadi Mas bisa masih kontrol? bisa mas. Jadi sesosok tersebut masuk, dia sambil berteriak, terus tangan saya digebrek-gebrekan, terus di lantai itu tangan saya dibanding-banding. Saya pingin apa namanya, pingin merontak, pingin cara saya memberontak, itu nggak bisa. Lah datang ayah sama ibu saya. Duh, kenapa? Saya dengar. Ini napa saya dengar, tapi saya mau ngomong nggak bisa. Lah, si sesosok yang memasukin saya itu tadi, itu berkata, tak pateni sak omah iki kabeh, tak obrak-abrik iki kabeh. Ayo, sopo sing arep pita itu, istilahnya gak gitu. Ayo, sopo sing arep macam-macam. Lah itu mau dobrak-abrik, lah saya cuman diem. Mbah, kowe iki sopo to mbah? Kowe iki sopo? Aku salah opo? Menengo. Saya digituin. Lah di situ akhirnya saya digiring sama ayah sama ibu saya. Waktu itu kan jam kalau nggak salah antara jam 12:30 jam 1-an digiring keluar. Lah ayah saya kan mencoba berinteraksi, diajak ngobrol. Yang jenengan sinten, nopo kok ngeleboni ning gone anakku, nopo to? Terus bercerita, aku ki mesake karo bocah iki jane apik, ora ndek salah apa-apa. Aku mung sak dremo dikongkon, aku nyuwun ngapurane ya mas, aku nyuwun ngapurane. Nah terus si sosok ini saya juga heran, saya mendengarkan dari dalam tubuh saya sendiri. Si sosok ini juga bilang, Pak, Bu, bocah iki ana duit sekian ning ngone kantonge katok sing dicentelke ning ngone lemarine dekne. Tulung tukokno rokok dinggo si A, si B, si C, turahe sumbangno ning masjid. Itu memang nyata. Ternyata bapak dan ibu ngecek uang yang ada di kantong saya itu senilai seperti apa yang dikatakan oleh sosok tersebut. Lah, itu akhirnya kan si bapak kan mencari-cari. Waktu saya masih kesupan nih, jam tengah malam tadi. Bapak kan pernah dengar kalau saya pergi sama teman saya yang namanya si A ini tadi. Akhirnya teman saya ini ditelepon, jenengan dek wingi lunga mbek anakku, ki lunga ning ndi? Tolong diterke. Iki kok koyo ngene. Lah akhirnya si Pak ini tadi bisa ditelepon, dan beliau itu kalau perjalanan malam, mohon maaf kan penglihatannya kan berkurang. Beliau nggak berani datang ke rumah. Akhirnya gimana caranya waktu itu ayah sama teman saya ini tadi gandeng. Jadi naik motor, saya didudukkan di tengah. Si teman saya ini tadi yang sebagai driver, bapak saya yang di belakang. Jadi jagani kalau suatu waktu di jalan itu ada kejadian yang tidak diinginkan. Begitu sesampainya di sana, langsung. Jadi setelah ketemu, mohon maaf nih, saya langsung kejenggrang gini. Lah ketawa-ketawa seperti itu, Mas. Terus diajak masuk, dipersilahkan masuk. Pak, halo Pak, halo bro, ini gaya yang orang yang saya masukin. Si makhluk tersebut berkata seperti itu. Pun Pak, jenengan badhe ngunjuk napa? Oh, aku manut karo bocah iki, rak doyan teh, rak doyan kopi, tak ngopi banyu putih wae. Lah minum air putih ini tadi Mas, itu sampai 2-3 gelas. Itu kayak orang yang nggak punya attitude, mohon maaf. Kayak orang yang nggak punya attitude, jadi minum Pak nyuwun boleh nggih Pak? Nah, omong punya omong. Di situ kan saya kan masih bisa mendengarkan dan melihat tuh. Memang saya nggak bisa kembali lagi, nggak bisa
ngapa-ngapain. Jadi istilahnya cuma dipet, dah aku dikerangkeng gini toh. Seakan aku dalam penjara, kamu nggak bisa ngapa-ngapain, aku nggak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa melihat dan mendengarkan itu tadi. Lah akhirnya omong punya omong, jenengan iku janjani sinten. Lah mungkin kan si sesosok yang memasukin saya ini kan hanya sebatas tahu apa yang di pikiran saya. Iya. Kenal kan Pak? Tepangaken. Nami kula Eyang A. Oh, Eyang A. Lah, ukara dia mengeluarkan kalimat, "Nggo Pak, latih tanding." Lah ternyata latih tanding ini tadi bahasa halus. Ngajak gelut, ngajak berkelahi sama si Pak ini tadi. Oh, ngoten. Nggih, langsung saya duduk, Mas. Saya duduk di lantai. Itu keadaan sudah dikendalikan ya? Sudah. Jadi saya dikendalikan Hanya bisa tapi tidak bisa ngapa-ngapain. Hanya bisa melihat apa yang terjadi. Nggak bisa. Lah di situ waktu saya duduk itu tadi langsung saya kayak orang semedi gitu tadi. Gayanya gimana ya waktu itu? Gayanya seperti gini lah kalau nggak salah. Lah semedi ceret si sosok tersebut itu mengucapkan A, B, C, D. Jadi seakan dia membaca surat-suratnya dia tersendiri. Lah langsung dia menyebut aku sejatine Eyang A. Lah di situ ternyata kan kalimat tersebut kalimat punyanya Pak ini tadi. Lah karena Pak ini tadi kan merasa itu kalimatku dan kamu salah menyebutkannya. Oh, kayak ngono. Jadi langsung si Pak ini tadi waktu itu kan saya duduk di sini ada meja. Meja belum sempat disingkirkan. Si Pak ini tadi langsung duduk begini. Oh, ngono. Wani kowe karo. Waku wani karo. Tak tantang. Si sesosok itu tadi berkata seperti itu. Lah si Pak ini tadi, oh wani karo aku. Langsung gini beliau. Sawangen aku. Jadi seperti itu. Lah di saat beliau berkata sawangen aku ini tadi, itu langsung saya itu kayak melihat apa namanya lampu sokle cahaya, tapi itu terang sekali kan, jadian silau banget tuh Mas. Nah meja yang ada di hadapan saya belum sempat disingkirkan, itu saya langsung jebret balik segitu. Iya, jadi saya terpelungkup gitu Mas. Jadi sini batuk saya yang sebelah sini waktu itu kan ketata pinggiran, itu keluar darah tapi saya nggak merasakan, nggak merasakan itu jatuh. Lah disitulah terjadi peperangan. Lah peperangannya. Nah dalam saya terbaring itu kan istilahnya kayak saya anggap itu mimpi. Nah kita kan mimpi nih, saya bermimpi melihat suatu kejadian kayak film. Itu sesosok tersebut ada dua. Jadi dua ini ternyata kan yang dimintain tolong oleh si Pak ini tadi. Dua istilahnya dua tokoh. Jadi salah satunya saya nggak berani menyebut, itu dikenal sebagai Raja Majapahit. Raja Majapahit. Terus yang satunya seorang putri cantik jelita. Saya benar-benar melihat beliau sangat-sangat cantik. Waktu itu kan saya nggak tahu. Nah itu ternyata Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Nah di situ terjadi peperangan. Jadi peperangan, deng. Lah yang saya tahu, saya tiba di rumahnya Pak ini tadi itu sekitar jam 5:30-an. Itu saya baru sadar di jam 5:30 pagi. Jadi terjadi perang. Karena sebenarnya bisa dibikin cepat karena si Pak ini tadi nggak tega melihat raga saya merasa tersakiti. Jadi keren Mas. Si makhluk astral ini tadi sebenarnya itu jin yang baik. Karena waktu itu, waktu kejadian si Pak ini melancarkan mungkin ilmu-ilmu kanuraganya. Lah tisu Mas, tisu yang persegi panjang 1 pack itu habis hanya untuk mengelapi air liur saya. Jadi air liur itu yang saya rasakan keluar itu kok kayak enggak sebaik nih, bahasa Indonesianya apa itu ya. Jadi kok kayak enggak pada umumnya gitu Mas. Air liur keluar terus lah. Ternyata itu kan air liur tersebut itu darah dari si jin itu tadi. Dan kerennya saya merasakan itu tiap kali si jin ini, mohon maaf nih, mengucapkan kalimat surat dari ayat suci Al-Quran, salah satu ayat suci Al-Quran. Istilahnya kan lemes nih,
sudah terluka parah. Begitu si jin ini mengucapkan salah satu ayat suci, itu seger. Kayak dia kembali pulih. Berulang kali seperti itu, lah si Pak ini bingung. Kok ini tiap ngucap ini seger, tiap ngucap ini seger. Akhirnya dari jiwa saya yang di dalam itu tadi merontak. Yang saya tadinya nggak pernah bicara kasar, nggak pernah ngomong kasar di depan orang, palingan ngomong kasar kan hanya di lingkaran teman-teman aja nih. Akhirnya sewaktu itu saya langsung ucap, anjing, bangsat, bajingan, metu rapi sok awakku, metu aku. Lah terus ada entah itu suara teman saya atau dari Pak ini, terus ke mas, terus kayak gitu. Lah entah siapa yang membuka mulut saya waktu mau mengucapkan mohon maaf ayat suci itu tadi, mulut saya dibungkam, tet, tangan saya nyemplak, tet, wes mas, iki aku dewi. Lah begitu aku bilang ini aku dewi, kembali lagi saya diambil alih, wah, wani aku karo kowe, ayo nek iso pateni aku, ora bakal kowe bisa mateni aku. Lah akhirnya saya langsung misuh-misuh lagi itu tadi. Nah ini bisa mas, saya bisa ambil alih. Ada, wis mas, kuat, pun pak, monggo pak, pokoknya pripun carane niki saged medal, lo ngoten. Saya begitu. Akhirnya si Pak ini tadi langsung, yang tadinya beliau bermain halus, dia langsung bermain kasar. Main kasar, jedet, ini keluar. Setelah ini keluar, saya kan benar-benar sudah lemes banget itu. Karena kejadian itu kan 1:30 sampai hampir jam 6 pagi, perang. Istilahnya kan dah yang namanya kerasukan, akhirnya saya ndak maidu lah. Istilahnya kalau ada orang yang kerasukan atau apapun itu dia lemes, saya ndak maidu karena saya pernah merasakan seperti itu. Sampai saya menggerakkan jari saya gini, satu jari aja saya nggak bisa. Lah pemikiran saya kan waktu itu orang ini namanya di rumah orang, masa ya saya tiduran, rebahan. Kan sarung. Tiduran. Iya waktu itu dah ndak bisa apa, lemes. Dah mas, wis turunan sik wae, tenang. Lah ibu saya menelpon ayah saya, kan ayah saya ikut tuh. Lah si Pak ini tadi dengar, pun Pak jenengan mang ngendika kali ibuke, mboten napa-napa, pun aman, cuman mengke riyen wangsule. Soale niki si jin tersebut itu tadi, dia belum pergi sepenuhnya, masih menunggu di jembatan. Pun mungkin jenengan wangsul lan konduri jam sementen mawon. Penting orang rumah, jadi seperti ibu dan keluarga saya dikabari dulu bahwa saya sudah tidak ada apa-apa. Lah disitulah mas, disitu saya sudah merasakan tidak ada masalah. Lah secara tidak langsung, yang tadinya saya nggak tahu menahu masalah makhluk halus atau apapun itu, tiap malam, tiap saya pulang kerja, itu saya merasa terganggu. Tiap saya pulang kerja di depan rumah, saya merasakan itu sesosok yang masukin saya dan perwujudannya keren sekali. Itu kayak jenengan tahu leaknya Bali. Lah itu semacam kayak gitu. Cuman kan kalau leak kan agak gendut ini mas. Dia lebih kurus. Tapi dengan cakar dan taring. Iya, wah keren mas, merinding. Lah dari itu saya takut sampai akhirnya saya minta bantuan teman-teman. Bro, tolong, aku kan akhir-akhir ini kan masuk malam terus dan pulangnya kan malam juga. Tolong nek kalian selo, aku ditemani. Jadi saya minta ditemani sampai subuh. Akhirnya saya berpikir, wah kalau seperti ini terus kacau nih. Saya tetap akan dihantui bayang-bayang seperti itu. Akhirnya saya datang sendiri ke tempat Pak ini. Saya minta, Pak saya minta tolong. Saya ingin belajar. Lah tujuanmu belajar mau apa? Jadi satu, saya ingin terhindar dari seperti itu. Cuman jujur mohon maaf nih untuk orang-orang yang terkait, dalam hati saya ingin balas dendam. Saya sampai dibikin seperti ini. Karena kan tadi kan belum saya ceritakan, seiring berjalannya waktu tadi, teman saya yang nemenin saya, salah satunya ada yang kena juga. Terus ibu saya, iya. Jadi kan seakan yang di sana itu mau nembak saya lagi, enggak bisa. Terus mau nembak bapak, mau nembak adik, mau nembak kakak. Ternyata kan
kalau diistilahkan orang awam dari orang-orang yang tahu menaung bidang kayak gini, itu kan berkata, wah iki wadah iki kuat tok. Wis ki ra bani iso ning kene, ra bani iso ning kene. Lah, yang kena ibu saya. Jadi itu saya sampai jengkel, saya pengen belajar kayak gitu. Ini tujuannya waktu itu pengen balas dendam, Mas. Jadi waktu saya menangis, ibuku omeh dipateni yo, tegel men. Kowe nek meh mateni aku ora apa-apa. Wong sing salah aku, nek andekan aku punya kesalahan dan aku memang yang berniat pergi ke tempat A, B, C, D itu tadi kan karena aku ingin jalan sama dia. Nah, akhirnya kan waktu itu diceritakan sama ayah saya, "Nah, ibumu mau bengi. Untung bapak sak iso-isone maca-maca ayat. Kuwi iso semingkir." Jadi ibu saya rebahan nih, Mas. Itu rebahan delala. Ayah saya itu ngelilir. Melihat ada sesosok wanita tinggi besar. Jadi istilahnya ini dipan nih, Mas. Dipanan segini. Jadi sesosok itu sampai di atas apa? Besar, tinggi, siungnya panjang, seorang cewek. Dan dikepiuri kembang. Di atas ibu saya dikepiuri kembang. Berarti kan mau bunuh ibu saya. Nah, di situ saya punya niatan seperti itu. Akhirnya saya pengen belajar. Nah, begitu saya ngerumangsani nih, wah aku sih kayak gini ya. Tiap kali saya mau bergerak, pasti ada halangan. Entah kepala saya pusing, entah apa. Ternyata saya kembali lagi curhat sama si Pak ini tadi. Pak, kok kenapa sih Pak ini? Mas, kan aku wis ngomong, nek tujuanmu cuma kepingin tinggu iki mau sing apik-apik, pira apa-apa. Tapi nek tujuanmu kepingin sing kok ngene, ora bakalan iso. Wis dhewe semeleh. Lah inilah yang saya ambil, Mas. Jadi lakuno urip ning ngene donya 5 perkara. Apa aja itu? Ikhlas, sabar, narimo, ngalah, tresno lan welas asih. Nah di situ saya mencoba. Akhirnya saya menemukan, oh ternyata di pokoknya itu kita harus tresno lan welas asih tadi. Senadyan kita dibenci sama orang, senadyan kita disakiti dengan, yang penting kita terima dengan cinta dan kasih sayang aja. Itu sih, Mas. Jadi perjalanan pertama kali saya kena hal seperti itu ya di waktu itu, dan akhirnya saya mencoba belajar. Belajar ya istilahnya dunia gaib. Akhirnya dengan menjalani 5 perkara ikhlas, sabar, narimo, ngalas, tresno lan welas asih, tetulung. Jadi yang saya merasa, wah ini masalah nyawa, meskipun gimana itu tiap apa pakai ini nyawa, kan kasihan juga. Cuman saya memang tidak bisa kayak gitu. Saya cuman tetap kembali kepada Yang Maha Kuasa. Saya meminta kepada Yang Maha Kuasa, tolong. Itu sih, Mas, perjalanan. Nah, aku mau tanya, Mas, masalah tadi ya, yang ibu yang didatangi dengan sosok tinggi wanita besar dengan taring yang panjang itu, kan tadi dikepiuri, Mas, dikepiuri bunga ya tadi. Iya. Terus kan Bapak melihat, apakah ada kejadian apa gitu, kejadian lebih, mungkin Bapak melakukan apa agar ibu selamatkan atau gimana? Jadi cerita dari Bapak waktu itu, ceritanya itu Bapak bergerak dengan sendirinya. Bapak melihat sosok tersebut, terus membaca ayat-ayat suci. Tangan Bapak itu, Bapak juga berkata, aku juga gak ngerti, tanganku bergerak sendiri kayak gitu tuh. Jadi langsung hilang. Karena kan banyak kan, akhirnya saya menyadari, oh kita memang harus yakin dan percaya bahwa ayat-ayat atau bacaan-bacaan dari agama apapun, apabila kita yakin, kita pasti bisa. Kuncinya yakin. Iya. Sama ini, Mas, tadi kan ketika Mas Dios bercerita kan tadi, mungkin sosok yang tadi itu menasuki Mas Dios sendiri. Iya. Itu Mas Dios pernah tanya dia itu berasal dari mana atau gimana gitu? Itu memang benar, Mas. Jadi kan manyan tadi waktu kita di awal-awalan, sekarang sudah menjadi teman.
Jadi dia ingin ikut sama saya, nggak mau ikut yang di sana. Istilahnya kan dalam bahasa kasarnya, ono jahat. Oke. Oh berarti itu sosok ini tuh berasal dari yang pengirimnya. Jadi ini kalau mohon maaf, kembali lagi mohon maaf apabila ada orang-orang terkait yang merasa saya tidak ingin mengungkit masa lalu, tidak ingin apapun. Di sini saya hanya bercerita aja, intermezzo aja. Jadi kan dalam saya punya ngobrol waktu itu setelah saya belajar, saya mengerti, bisa lihat sebenarnya waktu itu jenengan niku kengkenane sinten. Ya aku sing ngongkon bapake sing mbok seneng. Karena si bapak ini tadi merasa anaknya kok seperti orang linglung. Akhirnya si bapak mantan saya itu kan pergi ke orang spiritual, ngerti kalau saya. Nah, itu terjadi itu. Ya udah, wis pokoknya kan saya cuman intinya yang saya katakan tadi, saya sudah tidak mau ada apapun. Permintaan saya kalau memang dia jodohku, kalau memang dia takdirku, ya yuk jalan. Kalau enggak, ya udah hidupin jalannya masing-masing. Itu aja sih, Mas. Oke. Mungkin dari saya sendiri yang saya mau mempertanyakan sosok yang tadi masuk di Mas Dios itu kan yang dulunya mau menyerang Mas Dios dan sekarang menjadi teman. Berarti kan dia sudah berubah menjadi sosok yang baik ya. Iya. Dia menjaga Mas Dios sendiri lah. Iya. Mungkin dari orang-orang yang mungkin mau mencelakakan Mas Dios ataupun keluarga, dia bisa membantu. Nah, mungkin kan ada yang nun sewunya Mas ya. Gitu. Sosok kan ada yang meminta sesuatu atau itu dari sosok yang tadi itu nggak ada ya? Atau kalau meminta sih enggak, istrinya kan saya hanya aku mau menerima, karena kan saya juga menganggap si jin ini kelasnya, kalau orang yang mengerti itu kelasnya Bathara Kara. Jadi kan wah kelasnya hebat nih, oke lah kalau mau ikut sama saya nggak apa-apa. Kalau diistilahkan di ilmu kanuragan, kalau jenengan percaya yang namanya ilmu pancasona, rawa rontek, itu kan dah tingkatnya tinggi. Dia di tingkatan itu. Lalu kan saya tanya jawab sama si sosok jin ini tadi, jenengan boleh ikut saya, tapi saya nggak bisa ngasih apa-apa. Kalau memang dengan suka hati, dengan kerelaan, ikhlas, yuk kita berbarengan. Berarti dia sosok itu ikut Mas Dios kemana saja? Iya. Ya nggak kemana saja sih Mas. Istilahnya kan di saat saya pernah ada masalah dengan, akhirnya kan saya mendalami tadi, sering diminta tolong, saya kan nggak ada dia di samping saya. Tapi dia seakan respect. Waktu saya mau kena apa itu, dia langsung datang membantu. Oke. Ada cerita lagi Mas mungkin yang mau diceritakan? Kalau selama saya menjalani kejadian ini yang sejak dari 2008 sampai sekarang, ada sih Mas. Ada. Yang lebih ekstrim dan wow gila, ada yang sampai 1 tumbal, 2 berujung kematian. Oke. Ada sih Mas. Nanti kita cerita di part kedua ya Mas ya. Siap. Oke, Sobat Mistis. Seperti itulah cerita dari Mas Dios tentang pengalaman mistisnya dan sosok Eyang ya, yang mengikuti Mas Dios. Terima kasih Mas. Sama-sama. Nanti kita lanjut di part kedua.